Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Ar-Rahmah, NIM 2121022. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang hadis mudallas. 1. Pengertian hadis mudallas. Hadis mudallas atau disebut juga tadlis, menurut bahasa artinya penyembunyian aib barang dagangan dari pembeli. Menurut Dr. Mahmud At-Tahan dalam karyanya Taisir Mustalahul Hadis, mudallas secara istilah adalah penyembunyian aib dalam sanad dan menampakkan zahirnya secara baik. Dalam periwayatan hadis, seorang perawi meriwayatkan hadisnya dengan menyembunyikan identitas gurunya karena tidak siqah. 2. Pembagian hadis mudallas dan contohnya. 1. Mudallas isnad ialah seorang perawi meriwayatkan suatu hadis yang ia tidak mendengarkan dari seorang syekh yang pernah ia temui dengan cara yang menimbulkan dugaan bahwa ia mendengarnya langsung. Contohnya, an Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama ala Safiyah binti Huyayyi bisawiqin wa tamar. Artinya, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW membuat walimah atas pernikahan beliau dan Sofiyah dengan memasak gandum dan kurma. 2. Hadis syuyukh. Hadis syuyukh adalah rawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya atau rawi lain, tetapi dia menyebut gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal, baik berupa nama, kunyah atau nama panggilan, laqab, julukan, kabilah, suku, negara, atau bahkan pekerjaan dengan tujuan agar tidak dikenal. Kedua, mudallas syuyukh adalah rawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya atau rawi lain, tetapi dia menyebut gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal, baik berupa nama, kunyah atau nama panggilan, laqab, julukan, kabilah, suku atau negara, atau bahkan pekerjaan dengan tujuan agar tidak dikenali. Contohnya, Abu Sa'ad Al-Malini menceritakan kepada kami, Abu Ahmad bin Adi Al-Hafiz menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi menceritakan kepada kami, Ali bin Jad menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, aku mengira dia berkata, Asy-Sya'bani dari Ya'qub bin Muhammad bin Talha dari Abu Rijal dari Amrah dari Siti Aisyah, sesungguhnya Rasulullah ingin membeli gulum atau pelayan yang masih anak-anak. Beliau memberikan karena di hadapannya. Beliau memberikan kurma di hadapannya. Ia pun memakan banyak. Lalu Rasulullah bersabda, sungguhnya banyak makan adalah tanda kesialan. 3. Mudallas tasywiyah. Mudallas tasywiyah adalah apabila ada rawi yang menggugurkan seorang rawi yang dhaif di antara dua rawi yang terpercaya dan kuat. Contohnya, dari At-Tajawi, dari Abu Umayyah At-Tarsusi dan Muhammad bin Wahab bin Athiyah. Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al-Auza'i menceritakan kepada kami dari Hasan bin Atiyah dan Abu Munid Al-Jurayyi dan Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, aku diutus atau menjelang hari kiamat datang perang sehingga Allah disembah tanpa ada sekutu baginya. Rezekiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombakku. Kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi orang yang menyelisihkan perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ulfa, NIM 2121024 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sebab-sebab seorang rawi berbuat tadlis atau menyembunyikan identitas gurunya. 1. Penyebab seorang rawi berbuat tadlis as-suyukh. Ada 4 faktor yang menyebabkan seorang rawi berbuat tadlis as-suyukh. Keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru yang hadisnya ia riwayatkan adalah rawi yang dhaif atau tidak siqah. Yang kedua, usia gurunya sangat panjang sehingga yang meriwayatkan hadis darinya banyak sekali, bukan hanya dia.
Yang ketiga, usia gurunya lebih muda dari perawi. Yang keempat, banyak rawi lain yang meriwayatkan hadis dari guru tersebut dan ia tidak suka menyebut nama gurunya dengan hanya satu sebutan. Yang kedua, sebab-sebab seorang rawi berbuat tadlis al-isnad. Yang pertama, supaya disangka bahwa sanad hadisnya disebut sanad Ali. Yang kedua, adanya redaksi hadis yang ia lupa dari hadis yang ia dengar dari guru yang bersangkutan. Yang ketiga, karena guru yang meriwayatkan hadis secara langsung tersebut adalah rawi yang dhaif atau tidak sikoh. Yang keempat, usia seorang guru lebih muda. Seorang rawi yang melakukan tadlis sangat tercela. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab. Yang pertama, orang yang mendengar hadis yang diriwayatkan olehnya akan menyangka bahwa hadis tersebut benar-benar oleh rawi yang disebutkan namanya, padahal bukan. Yang kedua, rawi cenderung menutup-nutupi keadaan rawi. Yang ketiga, karena rawi tahu bila identitas gurunya disebutkan maka hadis tersebut tidak akan diterima, atau Khatib al-Baghdadi, karya Al-Kifayah al-Ilmi. Yang kelima, kedudukan hadis mudallas. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum riwayat hadis mudallas. Pendapat yang pertama, riwayat hadis mudallas ditolak secara mutlak, dalam kurung semua jenis hadis mudallas. Yang kedua, apabila riwayat hadis mudallas tersebut menggunakan kata-kata yang pasti atau sharih bahwa ia mendengar langsung dari gurunya seperti menggunakan kata sami'tu, aku mendengar, maka riwayat mudallas tersebut diterima. Yang ketiga, bila riwayat dengan menggunakan kata-kata ihtimal yang mengandung kesamaran seperti menggunakan kata an atau kata qala, maka riwayat mudallas tersebut ditolak. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Wildati Aulia. Kepada saudari disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildati Aulia, NIM 2121023, akan menjelaskan materi selanjutnya tentang hadis mu'anan. Hadis mu'anan adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan menggunakan kalimat Fulan telah bercerita kepadaku bahwasanya si Fulan berkata. Hukum hadis mu'anan, menurut Asnad dan Jamaah, hadis mu'anan adalah hadis munqati' sebelum dapat dipastikan kemutasilannya. Menurut jumhur ulama, hadis mu'anan termasuk hadis sahih dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam hadis mu'anan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.